Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dilancarkan dalam segala usaha dan rezekinya. Di video kali ini aku mau menjawab request dari seorang teman online yang ditulis di kolom komentar mengenai pembukuan usaha kecil. Nah, di sini requestnya adalah, Assalamualaikum Kak, minta tolong cara bikin pembukuan. Saya punya usaha kantin, biar tahu penghasilannya, bayar karyawan, modal, keuntungan. Terima kasih Kak. Nah, baiklah, di sini aku akan menjawab request dari teman online ini. Aku akan membuat pembukuan sederhana usaha kantin, tetapi di sini sesuai dengan kemampuan aku ya, karena di sini aku hanya seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak, bukan seorang pakar keuangan. Tetapi jika aku punya usaha kantin ini, maka seperti inilah aku akan membuat pembukuannya. Pembukuan yang sederhana yang menurut aku gampang untuk dilakukan. Di sini aku akan buat simulasi. Jadi aku misalkan aku punya usaha kantin dan usahanya itu apa aja yang dijual. Nah, seperti ini. Yang pertama adalah kita menentukan modal. Nah, modalnya itu apa saja sih? Yang pertama yaitu sewa tempat. Aku buat di sini 300.000 per bulannya. Jadi tiap hari harus menabung 10.000 untuk bayar sewa tempat di akhir bulannya nanti. Nah, yang kedua adalah untuk gaji karyawan. Nah, di sini aku misalkan karyawannya cuma 1 dan itu gaji per bulannya Rp600.000. Jadi tiap harinya harus nabung sebesar Rp20.000 per hari. Nah, ini untuk modalnya, tiap harinya sewa tempat 10.000, gaji karyawan 20.000. Kemudian untuk stok produk, ya namanya usaha kantin pasti tiap hari ya belinya. Nah, stok produknya itu barang apa saja yang dibeli. Di sini aku misalkan yang aku jual cuma sedikit ya di sini. Yang pertama yaitu nasi pecel, nasi soto, kemudian gorengan. Yang keempat yaitu snack yang harganya 1000-an. Kemudian minuman ini berupa aqua gelasan, aqua air putih itu, dan juga pop ice. Nah, ini saja yang aku simulasikan ya, barang yang dijual jika aku punya usaha kantin, hanya simulasi. Kemudian kalau sudah, kita buat buku pembukuannya. Kita siapkan satu buku. Satu buku ini ya apa aja isinya? Yang pertama yaitu untuk modal. Nah, modal ini adalah barang-barang apa saja yang kita beli untuk dijual. Di sini aku simulasikan tadi yaitu kan untuk nasi pecel, nasi soto berarti kita perlu beras, sayur, lauk, ayam, bumbu. Nah, untuk berasnya ini 10 kg sudah aku perhitungkan untuk 100 porsi, harganya Rp100.000. Kemudian untuk sayur, lauk, ayam, bumbu itu habis 300.000. Kemudian aqua, pop ice, gula, kental manis ini untuk minumannya ya, sudah habis 200.000. Kemudian beli lagi untuk bahan gorengan. Gorengannya terserah apa saja. Nah, ini aku simulasikan harganya habis Rp50.000. Rp50.000 ini bisa buat untuk 100 porsi gorengan. Kemudian untuk gas dan minyak goreng, aku ini simulasikan habis Rp115.000. Kemudian kita total. Nah, totalnya ketemu Rp765.000. Nah, inilah modal pada hari pertama jualan 1 September 2021, habisnya Rp765.000. Jika sudah, kita buat tabel lagi, tabel pembukuan lagi, yaitu harga barang yang dijual. Tabelnya apa saja? Yang pertama kolom nomor, nama makanan atau minuman, kemudian harga jualnya berapa, dan harga beli atau modal maksud saya ya. Kalau kita beli ya harga belinya berapa, itu modalnya harga beli. Kemudian keuntungan. Nah, untuk
itu kita menentukan yang pertama nasi pecel kita jual Rp7.000. Modalnya berapa? 4.000. Nah, untuk menentukan modal ini kita harus hati-hati ya, benar-benar kita hitung, kita pastikan bahwa modalnya pasti segitu. Jangan sampai modalnya itu ternyata kurang. Kalau kurang nanti kan kita jualannya kan pasti akan rugi. Nah, dalam menentukan modalnya ini harus hati-hati, harus pasti, dan harus benar-benar segitu gitu modalnya. Nah, untuk nasi soto 10.000, modalnya 7.000, keuntungannya 3.000. Gorengan harga jualnya 1.000, kemudian modalnya 500 rupiah. Nah, keuntungannya juga 500. Nah, seperti itu ya contoh untuk membuat tabel harga barang yang dijual. Ini untuk memudahkan kita untuk membuat pembukuan selanjutnya. Pembukuan selanjutnya, halaman selanjutnya yaitu rekapan hasil penjualan. Untuk kolomnya yaitu jenis minuman atau makanan, jumlah pembelinya, kemudian harga, total, dan modal. Sebelum kita menuliskan rekapan hasil penjualan ini, kita siapkan buku catatan penjualan. Jadi nanti ada 2 buku. Yang pertama itu buku untuk menulis pembukuan tentang modal dan juga keuntungan. Nah, buku yang lainnya, buku yang kedua itu catatan penjualan. Misalkan kalau di kantin kan tidak mungkin bisa mencatat secara detail ya. Mungkin ada yang pertama beli pop es 1 orang, kemudian ada beli lagi nasi pecel 2 orang, tulis saja seperti ini. Kemudian ada yang beli lagi beli aqua 2, kemudian ada lagi beli soto 1, seterusnya seperti itu kita tulis, catat aja seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita kan nanti bisa rekapannya seperti ini. Contohnya itu tadi ya. Yang pertama untuk jenis makanan atau minuman, yang pertama nasi pecel. Nah, nasi pecel setelah kita total dari catatan penjualan itu ternyata 50 pembeli. Kemudian harganya 7.000, totalnya berarti tinggal kita kalikan 50 kali 7.000 jadi Rp350.000. Nah, modalnya berapa? Nah, modalnya itu tadi kan kita sudah punya catatan ya. Nah, modalnya untuk nasi pecel itu 4.000. Jadi 50 kali 4.000 sama dengan Rp200.000. Kemudian lanjut untuk nasi soto 50 juga pembeli, tadi kan 100 porsi. Jadi habis jualannya 50 pembeli nasi soto, harganya Rp10.000. Jadi kalau kita kalikan Rp500.000, berapa modalnya? Rp350.000. Untuk gorengan 100 gorengan, harga jualnya 1.000, totalnya berarti Rp100.000. Modalnya yaitu Rp50.000. Untuk snack terjual 50 snack, harganya Rp1.000. Berarti totalnya Rp50.000. Nah, modalnya berapa? 50.000 kali Rp900 jadi Rp45.000. Kemudian untuk aqua gelas ternyata terjual 25. Harganya 1.000. Totalnya berarti Rp25.000. Modalnya berapa? 25 kali 800, modalnya sama dengan Rp20.000. Kemudian untuk pop es ternyata hari ini terjual 50 pop es, harganya 3.000, berarti totalnya Rp150.000. Modalnya yaitu 50 kali 2.000, untuk modalnya sama dengan Rp100.000. Nah, kalau sudah kita total semuanya. Nah, untuk total penjualan ternyata Rp1.175.000. Berarti ini total penjualan 1 hari ini. Bisa dikatakan ini omsetnya 1 hari. Kemudian modalnya kita total, ternyata modalnya habis Rp765.000. Tapi ini masih modal untuk jualan, belum ditambah dengan modal sewa tempat dan juga untuk gaji karyawan. Untuk itu
Langsung kita tuliskan modal keseluruhannya, berarti sewa tempatnya Rp10.000, gaji karyawannya Rp20.000, ditambah modal untuk stok produk Rp765.000, berarti totalnya untuk modal keseluruhan Rp795.000. Jika sudah seperti ini, kita nanti akan tahu berapa keuntungannya. Tetapi kita juga bisa menghitung keuntungan dari satu-satu penjualan kita. Kan tadi kita sudah tahu keuntungannya, misalkan untuk nasi pecel berarti keuntungannya 50 yang terjual dikalikan dengan keuntungan 3.000, berarti 150.000. Misalkan lagi untuk nasi soto itu keuntungannya 3.000 juga, berarti 50 kali 3.000 berarti keuntungannya Rp150.000 juga. Seperti itu bisa, tapi untuk mempermudahnya cara aku seperti ini, dilihat ya. Nanti hasilnya juga sama kok jika kita menghitung satu-satu dengan yang seperti ini. Keuntungan. Nah, ini berarti halaman selanjutnya kita buat catatan keuntungan. Keuntungannya untuk keuntungan hasil penjualan, untuk menghitungnya total penjualan dikurangi dengan modal. Tapi modalnya di sini belum dimasukkan modal sewa tempat dan juga untuk gaji karyawan. Jadi kita akan tahu berapa sih keuntungan hasil penjualannya. 1.175.000 dikurangi 765.000 menghasilkan Rp410.000. Jadi penjualan dalam satu hari ini mendapatkan keuntungan Rp410.000. Kemudian berapa sih keuntungan bersihnya? Kita hitung. Untuk keuntungan bersih berarti total penjualan dikurangi modal keseluruhan. Modal keseluruhan ini sudah dimasukkan antara modal sewa tempat dan juga gaji karyawan. Jadi keuntungan bersihnya Rp380.000. Seperti inilah pembukuan sederhana yang aku buat supaya kita tahu berapa sih hasil penjualan hari ini, berapa modalnya, dan berapa keuntungannya. Untuk hari berikutnya, untuk keesokan harinya, kita buat pembukuan seperti ini lagi supaya setiap harinya kita tahu berapa hasil penjualan, berapa keuntungan, dan berapa modalnya. Sehingga kita juga tahu dalam satu bulan berapa sih keuntungan, modal, dan hasil penjualannya. Jika sudah kita tahu berapa keuntungan bersih tiap harinya, jangan lupa setiap hari ya, dari keuntungan bersih itu sedekah. Sedekah ini sebenarnya seikhlasnya ya, tetapi saran aku minimal 2,5% dari keuntungan bersih itu. Selanjutnya, sisanya itu bisa digunakan untuk tambahan modal, untuk tabungan, atau untuk kebutuhan sehari-hari. Bagaimana pembagiannya? Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Demikian video aku kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, atau salah ucap, atau salah tulisan. Semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.